Semangat pagi. Pada kesempatan hari ini bersama saya Logede Wahyu Komalasari Giri, kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi adalah proses penyediaan informasi yang meliputi tahap pencatatan, pengiktisaran sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi itu dimulai dari menganalisis dokumen transaksi. Salah satu contoh dokumen transaksi itu misalnya adalah kwitansi, nota, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita menganalisis dokumen transaksi, kita akan mencatatnya di jurnal umum. Kemudian, setelah kita mencatat jurnal umum, kita akan mempostingnya ke buku besar. Dan akhirnya saldo-saldo pada buku besar akan disusun menjadi neraca saldo. Pada akhir periode, kita akan membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian, kemudian kita akan menyusun kertas kerja atau neraca lajur yang fungsinya itu untuk membantu membuat laporan keuangan. Selanjutnya, kita juga akan menyusun jurnal penutup. Kemudian, jurnal penutup itu kita posting ke buku besar yang hasil postingnya itu akan disusun menjadi neraca saldo setelah penutupan. Nah, kemudian di awal periode, kita akan membuat jurnal pembalik. Setelah itu, langsung menuju neraca awal periode. Berikutnya langsung kembali ke dokumen transaksi. Itu tadi siklus akuntansi. Kemudian kita lihat di sini tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 3. Ada tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap laporan. Tahap pencatatan itu dimulai dari ini. Mencatat dokumen transaksi, jurnal umum, buku besar. Kemudian kalau yang tahap pengiktisaran itu dimulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja atau neraca lajur, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, dan neraca awal periode. Sedangkan tahap pelaporan itu adalah membuat laporan keuangan khusus untuk akuntansi perusahaan jasa. Pada kelas 10 ini kita akan membuat 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Baik, kita bahas dulu ya, apa sih itu transaksi keuangan? Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan yang mengakibatkan perubahan harta, utang, dan modal yang berhubungan dengan pihak luar. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Fungsi pokok bukti transaksi adalah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis-jenis bukti transaksi itu secara garis besar ada 2. Ada bukti transaksi ekstern, ada bukti transaksi intern. Bukti transaksi ekstern terdiri atas kwitansi, nota kontan atau nota tunai, faktur, nota debit, dan nota kredit. Sedangkan bukti transaksi intern misalnya adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari bukti transaksi tersebut. Yang pertama itu kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Nah, ini contoh kwitansi anak-anak. Contoh kwitansi, di mana kwitansi itu ada nomornya,
Kemudian ada tulisan telah diterima dari, berarti yang pihak pembayar di sini adalah Daytona Digital Printing karena dia menyetorkan uang di sini sebesar 12 juta yang digunakan untuk pembayaran sewa gedung selama 1 tahun. Nah, pihak penerima adalah Wisnu Saputra. Dialah yang membuat bukti transaksi kwitansi ini. Ingat, kwitansi dibuat oleh pihak penerima uang, yang mana di sini adalah Wisnu Saputra. Ingat, kwitansi biasanya dalam jumlah tertentu dia harus ada materainya di sini. Yang asli ya, kwitansi yang asli yang bagian yang besar ini diberikan kepada pihak pembayar. Yang dimana pada transaksi ini adalah Daytona Digital Printing. Sedangkan bagian yang kecil ini disebut dengan kopiannya atau sus kwitansi, ini disimpan oleh pihak penerima uang, yang mana di sini adalah Wisnu Saputra. Selanjutnya ada nota tunai atau nota kontan, yaitu tanda bukti jual beli barang atau jasa secara tunai yang dibuat oleh penjual dan disampaikan kepada pihak pembeli. Nota kontan yang asli itu dibuat oleh penjual, selanjutnya diserahkan kepada pembeli. Sedangkan kopian dari nota kontan atau nota tunai itu disimpan oleh pihak penjual. Nah, perhatikan contohnya di sini. Kop atasnya, ingat yang membuat adalah pihak penjual, berarti yang membuat sinilah percetakan prima sebagai penjual dia. Kemudian ada keterangan nota kontan yang artinya transaksi yang dilakukan tersebut secara tunai. Dan pihak pembelinya di sini adalah Tuan Hadi Suryana. Ini nomor nota kontannya NK005. Ini tergantung kebijakan perusahaan ya, keterangan nomornya ini. Kemudian tanggal transaksinya adalah 3 November 2015. Adapun perinciannya, karena ini perusahaan jasa, berarti dia percetakan prima ini memberikan jasa berupa cetak buku dengan total jasa yang diberikan sebesar 9.500.000. Nah, ini angkanya, ini terbilangnya. Semisalnya terdapat perbedaan pada angka, jumlah angka dan jumlah terbilang, maka yang menjadi patokan adalah jumlah angka. Nah, kemudian di sini format kami ini merupakan pegawai dari percetakan prima, bisa bagian kasirnya atau juga bisa bagian pemiliknya di sini. Itu adalah nota tunai atau nota kontan. Selanjutnya kita membahas tentang faktur atau invoice. Faktur adalah bukti perhitungan penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit, dibuat oleh pihak penjual dan disampaikan kepada pihak pembeli. Nah, ini contoh faktur, anak-anak. Contoh faktur sama dengan nota kontan, faktur juga dibuat oleh pihak penjual. Yang mana di sini adalah percetakan prima selaku penjual. Di sini ada pesan faktur yang artinya transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Kemudian di sini ada nomor faktur, tanggal transaksi yaitu tanggal 9 November 2015. Kemudian ada syarat pembayaran sebesar 2/10 N/30. Artinya apabila di sini pihak pembeli kan dia membeli secara kredit, jadi dia akan timbul utang. Apabila dia melunasi selama 10 hari sejak tanggal 9 November, dia akan mendapatkan potongan 2%. Kemudian ini harus dilunasi paling lambat 30 hari terhitung tanggal 9 November 2015. Atau mohon maaf 30 hari sejak terjadinya tanggal transaksi.
Adapun perinciannya, ini merupakan jasa cetak buku dengan jumlah 32.500.000. Selanjutnya kita membahas tentang nota debat atau debat memorandum. Nota debat adalah bukti transaksi terjadinya pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang yang disebabkan hal tertentu, misalnya barang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota debat dibuat oleh pihak pembeli, di mana yang asli diserahkan kepada penjual dan salinannya disimpan oleh pembeli. Nota debat akan mengurangi atau mendebat utang pembeli. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nota debat dibuat oleh pihak pembeli. Jadi ini adalah contoh nota debat. Bagian atasnya adalah pihak pembuat, yaitu yang membuat nota debat ini, di mana pencetakan prima selaku pembeli. Sedangkan yang penjual yang dikirimi nota debat itu adalah pihak penjual, yang mana adalah UD Sinar Cemerlang. Transaksi nota debat ini terjadi tanggal 11 November 2015. Sebelumnya, perhatikan di sini nak. Sebelumnya itu percetakan prima membeli tinta di UD Sinar Cemerlang. Ternyata ada 30 botol tinta yang tidak sesuai dengan pesanan atau kemungkinan juga rusak. Jadi perhatikan ya, membeli dengan faktur, berarti sebelumnya percetakan prima itu membeli secara kredit. Karena barang yang dikembalikan, otomatis percetakan prima mengurangi utangnya pada UD Sinar Cemerlang. Karena tidak mungkin barang sudah dikembalikan, percetakan prima masih menanggung jumlah utang yang sama. Nah, itu yang namanya nota debat. Selanjutnya kita membahas tentang nota kredit. Nah, nota kredit adalah bukti transaksi terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang yang disebabkan hal tertentu, misalnya barang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nota kredit dibuat oleh penjual, di mana yang asli diserahkan kepada pembeli dan salinannya disimpan oleh penjual. Nota kredit akan mengurangi atau mengkredit piutang penjual. Contoh dari nota kredit ada sebagai berikut ya. Nah, kalau tadi kan percetakan prima mengirim nota debat kepada Sinar Cemerlang ya, UD Sinar Cemerlang. Nah, di sini perhatikan contoh nota kreditnya. Nota kredit itu dibuat oleh pihak penjual, yang mana di sini pihak penjual adalah UD Sinar Cemerlang. UD Sinar Cemerlang mengirim nota kredit kepada pihak pembeli, yaitu percetakan prima. Tanggalnya tanggal 11 November 2015. Kemudian ini ya, sama ya, yang dikembalikan itu adalah 3 botol tinta. Jadi saat UD Sinar Cemerlang menerima nota debat dari pihak percetakan prima, UD Sinar Cemerlang membalas dengan memberikan nota kredit. Nah, ini ya transaksinya. Kemudian contoh berikutnya itu contoh tentang bukti intern. Ada bukti kas masuk ya, bukti kas masuk. Di sini contohnya ini. Bukti kas masuk lah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri yang berlaku pada perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa melibatkan pihak luar sini ya. Contohnya adalah percetakan prima. Karena kita mencatat sebagai percetakan prima membuat bukti kas masuk. Ya, ini misalnya karena sudah menjual jasa cetak kepada Tuan Hadi Suryana ya. Ini yang namanya bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang menimbulkan pemasukan kas atau pemasukan uang. Contohnya misalnya penjualan jasa seperti itu. Namun bukti kas masuk ini
harus dilampirkan dengan kopian dari nota akuntan. Misalnya percetakan Prima menjual jasa pada Tuan Hadi Suryana, dia kan juga memberikan nota kontan ya, karena transaksinya tunai. Jadi bukti kas masuk ini harus melampirkan kopian dari nota kontan. Selanjutnya ada yang namanya bukti kas keluar atau BKK sini ya, bukti kas keluar dibuat sendiri oleh percetakan Prima. Bukti kas keluar itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang melibatkan pengeluaran kas atau pengeluaran uang. Contohnya misalnya pembelian perlengkapan, pembelian mesin, pembelian kendaraan, dan sebagainya ya. Mohon maaf, bukti kas keluar harus juga melampirkan kopian dari nota kontan. Misalnya seperti ini. Percetakan Prima membeli mesin pada PT Andika Wijaya. Tentunya PT Andika Wijaya mengeluarkan yang namanya nota tunai. Aslinya nota tunai itu diberikan aslinya itu diberikan kepada percetakan Prima. Selanjutnya percetakan Prima melampirkannya pada bukti kas keluar ini. Kemudian selanjutnya adalah bukti intern berupa bukti memorial. Bukti memorial ini biasanya diberikan kepada pimpinan perusahaan pada bagian pembukuan atau bagian akuntansi. Biasanya ini transaksinya adalah berupa transaksi penyesuaian ya, transaksi penyesuaian pada akhir periode. Ini contohnya ya. Ini diberikan oleh pihak pimpinan, yaitu Indra Setiawan, pada bagian pembukuan. Berdasarkan laporan dari Bank Dana Sejahtera diperoleh informasi bunga atau utang hipotek ya, yang terutamanya adalah data penyesuaian. Selanjutnya ini ada ya, kalau yang ini kan anak mungkin pernah mendengar namanya cek dan biliet giro. Yang namanya cek dan biliet giro itu bukan merupakan bukti transaksi, tapi merupakan alat pembayaran. Ya, sama seperti uang dia fungsinya, hanya saja cek dan biliet giro ini termasuk dia uang viral. Masih ingat kan anak yang namanya uang kartal dan uang viral? Kalau uang kartal, uang yang biasanya nak pakai transaksi sehari-hari. Sedangkan uang viral, contohnya adalah cek dan biliet giro. Cek adalah surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpan dana kepada banknya supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau pihak yang namanya dicantumkan dalam cek tersebut. Sedangkan biliet giro adalah surat perintah pembukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima pada bank yang sama atau bank yang lain. Ya, persamaan dari cek dan biliet giro adalah nasabah harus memiliki rekening giro di bank, ya, rekening giro di bank. Baru nasabah tersebut bisa mengeluarkan cek dan biliet giro. Perbedaannya adalah kalau cek penarikannya itu secara tunai, sedangkan biliet giro itu penarikannya itu pemindah bukuan. Contohnya, jika anak mempunyai cek kemudian mencairkannya di bank, itu anak akan menerima uang tunai dari bank. Kalau biliet giro, misalnya anak membawa ke bank, itu uangnya akan masuk ke rekeningnya anak-anak. Oke, pada kesempatan hari ini cukup sekian materi kita. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.